God bless. Hari ini, Minggu 26 April 2020, saya tepat berusia 57 tahun. Saya sedang, hari ini kado yang terbaik saya bisa dapatkan, yaitu bisa melayani bersama keluarga, pujian, penyembahan, dan juga pengambilan video ini sekeluarga semua ambil bagian. Tahukah saudara, di bulan Maret lalu, saya khotbah tentang pentingnya keluarga. Bahkan salah satu judul khotbah saya adalah main bersama keluarga adalah ibadah. Di situ saya mengungkapkan kisah pertobatan saya melepaskan berhala dalam pelayanan. Yang belum mendengarkan, silakan dengarkan. Nah, tetapi di bulan April, tepatnya di hari Jumat Agung 10 April 2020, keluarga saya diserang yang menimbulkan ketegangan. Maka hari yang baik ini saya mau banyak bersaksi tentang keluarga dan bagaimana saya selalu mendapat pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya. Kebetulan hari ini yang khotbah adalah salah satu anak rohani, seorang pengusaha real estate di Perth, di mana kita sudah saling mengenal ini cukup lama, sekitar 20 tahun. Bahkan kita pernah berbeda pendapat, tetapi akhirnya kita tetap bisa berjalan bersama dan tetap bersama melayani sampai hari ini dan tetap saling menghormati di tengah-tengah perbedaan. Perbedaan pendapat bisa terjadi di dalam keluarga, pelayanan, dan pertemanan. Itu adalah hal biasa selama kita bisa kelola dengan baik. Justru akan menjadi berkat. Nah, saya tidak panjangkan lagi, kita akan segera dengarkan khotbah, dan di tengah-tengah khotbah setiap poinnya saya akan dukung dengan sebuah kesaksian kisah nyata tentang kehidupan keluarga saya. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. Hari ini saya akan membagikan sebuah message dengan judul The Clarity Through COVID-19. Mari kita lihat dalam Pengkhotbah ayat 3, ayat 1 sampai ke 4. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa segala sesuatu ada masanya. Demikian juga dengan pandemik. This too shall pass. Masalah datang untuk nantinya pergi. Tidak ada hal yang baru buat Tuhan. He's not surprised. He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. And nothing is bigger than Him. Pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama adalah, apa jadinya kita nanti setelah masalah ini pergi? Apakah kita akan menjadi semakin baik atau kita menjadi semakin buruk? Ada 4 hal yang saya mau bagikan dan saya berdoa ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Hal yang pertama adalah mengenal pribadi Tuhan yang sesungguhnya dan mengetahui siapa Anda di mana Tuhan. 1 Korintus ayat 10-13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi Allah itu setia. Ia tidak akan membiarkan Anda sendiri, dan Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar.
Yesaya juga disebutkan, jangan takut atau fear not. Kenapa? Karena aku menyertai engkau. Ada janji penyertaan Tuhan di masa-masa ini. Tuhan menyertai Anda. Seperti halnya seorang anak pergi ke supermarket bersama dengan ayahnya. Ayahnya akan berkata kepada anaknya, "Nak, pilih apa yang kamu perlu. And I will pay it all." Si anak akan pergi bergegas mengambil apa yang dia perlu dan kembali kepada ayahnya untuk ayahnya kembali mengantri di counter untuk membayar. Ada kepercayaan, dia mengenal ayahnya, dia mampu untuk membayar semua belanjaan dia. Begitu juga dengan pribadi Tuhan. Ya, saya mengaminkan kita harus belajar menjadi seperti seorang anak, terutama di hadapannya, dan percaya kepada Tuhan yang menjadi Bapa kita di surga. Total saya melayani Tuhan sudah 37 tahun. Dihitung sejak saya dibaptis, menyerahkan hidup dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Mulai saya melayani guru sekolah minggu, dan bahkan salah satu jemaat yang saat ini saya layani di Oikos Perth adalah murid sekolah minggu saya. Kita dengarkan kesaksiannya. Dulu waktu kecil, saya ternyata pernah diajar oleh Koden atau Daniel Ong. Hal ini saya sadar dan tahu bahwa mama saya mengatakan bahwa Koden adalah bekas guru sekolah minggu saya, karena mereka sendiri saat itu beribadah di gereja Mawar Saron, Jakarta, yang adalah guru sekolah minggunya yaitu Daniel Ong. Saat saya pindah ke Perth, saya surprise sekali, dan karena saya berjemaat di gereja Oikos Perth, pendetanya adalah mantan guru sekolah minggu saya. Saat ini anak-anak saya diajar dan digembalakan sendiri oleh anaknya Koden, yaitu Gersom Ong. Saya saat ini sungguh sangat merasakan keajaiban dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Lewat kejadian ini, saya belajar bahwa apa yang ditabur, yaitu jerih payahmu di dalam Tuhan, tidak pernah sia-sia. Lewat pelayanan di Oikos Perth ini, ya, tahun ini sudah 26 tahun. Saya telah melihat hasilnya, telah melahirkan beberapa orang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Di antaranya, Pendeta Alfi Raja Guguk, full time pastor di GPCC. Yosua Hartono, full time pastor di IFGF Jakarta. Adrian dan Leli Sarwono, penginjil yang dipakai luar biasa di gereja Mawar Saron, Surabaya. Dalam dunia kuliner, ada Master Chef season kedua, Desi Tisdawati. Dalam bisnis MLM, ada Crown Diamond dari Young Living USA, Anita Hartono, yang memiliki downline tuh lebih dari 50.000 orang di bawahnya. Dan dalam dunia musik, ada suaminya Anita, pencipta lagu Yohanes Rusli. Dalam bidang kemanusiaan, ada Christian Suseno, sekarang aktif bikin gerakan proyek kemanusiaan di tengah-tengah wabah COVID-19. Dan di dunia banking, ada Ali Setiawan, atau dulu saya kenal Aliong, salah satu banker yang berhasil dan dikenal banyak orang. Oswin Suganda di bidang perfilman atau house production. Awi Yosep di bidang interior design buat bangun hotel dan apartemen-apartemen besar. Dan ada sederetan nama-nama berprestasi lainnya yang tidak sempat disebutkan satu persatu karena terbatasan waktu. Intinya, saya melihat anak-anak rohani yang pernah dilayani dan melihat mereka berhasil. Tuhan ingatkan saya akan firman yang berkata di Korintus 3 ayat 6. Ada yang menabur, ada yang menyirami, dan Tuhan menumbuhkan. Walaupun buahnya tidak langsung atau selalu kita nikmati. Tetapi Tuhan ingatkan bahwa semua kita sebagai anak-anaknya berharga dan begitu spesial seperti biji matanya. Karena itu setiap kita anak-anaknya harus menjadi alat berkat di dalam tangannya. Dimanapun dan apapun profesi kita harus menjadi kepanjangan tangan Tuhan dalam menjadikan setiap orang itu memiliki masa depan yang penuh harapan. Seperti janjinya di Yeremia 29
ayat yang ke-11. Selanjutnya, kita dengarkan poin khotbah berikutnya terlebih dahulu. Poin yang kedua yaitu melihat dengan benar, or clarity. Matius 6 ayat 22-23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Suatu hari ada dua sahabat yang kebetulan bekerja di satu gedung yang sama, tetapi di dua perusahaan yang berbeda. John bekerja di lantai 25 pada mining company, dan David bekerja di lantai 2, kantor akuntan. Sore hari itu mereka sudah janjian untuk nge-gym bersama-sama. Menjelang selesai jam kantor, David texting John. Dia berkata, "Hey John, I'm done now. Are you ready to go?" Kemudian John merespon, "Hey David, it's better if we wait for another 15 minutes. Traffic looks bad from here." Jadi perspektif John terhadap traffic, lalu lintas itu lebih luas dibandingkan David. Karena John berada di lantai 25, sedangkan David berada di kantor di lantai 2 yang dia tidak bisa melihat. Bagi seorang professional surfer, melihat ombak yang besar itu adalah sesuatu yang dia nantikan. He will say, "It is great. Let's take a dip." Bagi orang lain yang datang ke pantai dengan tujuan untuk santai atau liburan, ombak yang besar menjadi sebuah threat. Aman atau tidak, he will say, "It's a bit unsafe today. Let's come back for another day." Apa yang terus-menerus Anda lihat atau baca akan mempengaruhi action Anda. Belum lama yang lalu, Kamis 2 April, ditulis dalam news bahwa seorang pria asal Illinois membunuh pasangannya kemudian bunuh diri karena mengira mereka telah berinteraksi dengan seseorang yang terjangkit virus corona COVID-19. Hasil otopsi mengungkapkan bahwa keduanya tidak terjangkit corona. Membaca berita negatif yang berlarut-larut akan membuat kita khawatir, membuat kita cemas, takut, stres, anxiety. It's very dangerous. Itu akan melumpuhkan dan membuat Anda tidak produktif. Mazmur 1 ayat 2-3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebagaimana kita ketahui bahwa gereja Oikos, dulu IFC 94-2019, sudah 25 tahun saya gembalakan. Dan secara simbolis sudah penyerang kunci Mei 2019 untuk memasuki era baru, visi baru, dan misi baru, serta memiliki pendeta baru yang bukan lahir dari dalam, sehingga membutuhkan adaptasi yang panjang, lebar, dan dalam. Nah, masa transisi ini boleh dibilang cukup banyak konflik yang melelahkan, dan kadang dirasa tidak perlu gitu. Seandainya saja saya mendengar banyak nasihat dari teman-teman dan senior saya yang berkata, jangan pernah employ atau ambil pendeta dari luar. Ya, dengan hati tulus, polos, mempercayakan sekelompok orang, ya, anak-anak muda untuk mengelola visi baru dan misi baru, ternyata tidak cukup memiliki hati tulus dan polos, itu juga harus disertai dengan manajemen dan leadership yang kuat. Akhirnya perombakan manajemen dan leadership terus berlangsung. Banyak korban leaders dan jemaat kena dampaknya. Harus ada yang keluar dari gereja. Ini pemandangan negatif atau sampah yang terus dipertontonkan di hadapan saya. Ditambah lagi, bulan Maret ada serangan COVID-19. Gereja, kantor, bisnis harus di lockdown, tutup. Dan ini juga membuat banyak orang down, salah melihat atau salah fokus. Salah fokus begitu berbahaya, sehingga melihat problem itu lebih besar dari Tuhannya. Selanjutnya, apa yang terjadi jika kita salah fokus? Nah, kita dengarkan lebih dahulu
poin khotbah berikutnya. Poin yang ketiga adalah mendengar sumber yang benar. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Biasakan mendengar sesuatu itu sampai tuntas. Cek validitas informasinya. Filter lagi, berguna atau tidak berguna, membangun atau merusak. Kemudian, apakah apa yang kita dengar perlu kita bagikan dan akan menjadi berkat buat banyak orang? Atau cukup berhenti sampai di saya? Kisah 8 ayat 29-30. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Perhatikan dan dengarkan suara Roh Kudus. Seperti Filipus mendengar dan mentaati suara Roh Kudus untuk Filipus mendekati kereta sida-sida Ethiopia itu dan akhirnya membaptis sida-sida Ethiopia dan memimpinnya kepada keselamatan. Let him speak to your life and through your life. Mungkin hari-hari ini tiba-tiba Tuhan gerakkan Bapak Ibu Saudara untuk menelpon seseorang atau WhatsApp seseorang. Just say, hey, how you going? I'm thinking of you. Is everything okay? How's your family? How's your work? How's your business? Anything I can help? Anything I can pray you for? Mungkin Roh Kudus berbicara dengan lembut dalam hati kita. Taruh gadgetmu, bantu istrimu. Ya. Mungkin Tuhan berbicara seperti itu. Hal-hal yang praktis. Makanya firman Tuhan berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Di saat kita ada masalah, pasti itu kita inginnya tuh mencari solusi dan sebisa mungkin itu berharap dengan fantastis tuh untuk cepat keluar dari masalah itu. Kita benci dengan proses, karena di dalam proses ada perasaan tidak enak dan tidak nyaman, dan seterusnya. Disinilah berbahayanya. Kalau kita mendengar sumber yang salah, akan menjadikan kita tambah buruk dan tempuruk. Kejadian yang baru saja terjadi di hari Jumat Agung, 10 April tahun 2020 ini. Salah satu masalah yang saya hadapi adalah saya berbeda pendapat dengan anak saya sendiri dalam mengelola jemaat berbahasa Inggris. Ada perbedaan yang tajam dan sangat mendasar sekali. Setiap membicarakan pelayanan ini ada ketegangan, ada keributan. Kalau dia mendengar dari sumber yang salah dan tidak langsung ke sumbernya, yaitu bapaknya sendiri yang tahu mau diapakan dan mau bagaimana gereja ini ke depan. Sehingga banyak kesalahpahaman, salah persepsi. Tiba-tiba saya mendengar dan mengingat firman Tuhan yang berkata di 1 Timotius 3 ayatnya yang keempat bunyi begini. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ayat yang kelima. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Tiba-tiba mendengar firman Tuhan ini, saya merasa gagal dan merasa tidak berguna. Bagaimana saya bisa menjadi pemimpin gereja yang baik kalau anak saya sendiri ya tidak bisa mendengar saya dan tidak bisa saya ini memimpin keluarga saya sendiri? Saya memberanikan diri. Saya teks di grup WA keluarga Ong tentang firman Tuhan ini. Kemudian saya meminta perhatian anak dan istri untuk melihat serius persoalan ini. Kemudian, apakah saya jadi mengundurkan diri? Kita dengarkan poin khotbah selanjutnya terlebih dahulu.
Poin yang keempat, melangkah dalam anugerah Tuhan. Amsal 3 ayat 5-8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Justru di masa-masa seperti inilah kita harus lebih percaya, lebih bergantung kepada Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh untuk challenge di dalam bisnis pekerjaanmu. Berdoa sungguh-sungguh, minta hikmat Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita hikmat, inovasi-inovasi, bahkan sesuatu yang di luar kebiasaan planning kita. Out of the box. Berserah penuh kepada Tuhan dan berharap bahwa hal yang terbaik yang Tuhan berikan melalui pandemik ini. Akhirnya saya tutup dengan sebuah ayat, Daniel 11 ayat 32, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Mari kita mengenal Allah, Tuhan kita dengan benar, maka Anda akan tetap kuat. Pengenalan akan Tuhan akan mengalahkan ketakutan-ketakutan. Pengenalan akan Tuhan akan memampukan kita untuk terus berinovasi dan melangkah di dalam anugerah Tuhan. Tetap kuat. God bless you all. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, Amsal 3 ayat 5. Yes, ini salah satu ayat kesukaan saya. Percaya kepada Dia bukannya 100%, melainkan 1.000.000% kalau ada angka jutaan itu. Maka dengan modal hati yang memang tidak ada rencana jahat buat siapapun dan kebenaran harus dicari, maka setelah saya teks WA grup di keluarga Om dan saya juga teks ke grup board advisor gereja bahwa saya serius mengundurkan diri jika masalah dengan anak soal menyikapi perbedaan pendapat soal English service, jika saya ini nggak selesai gitu, ada rencana mengundurkan diri dari pelayanan. Siang hari Jumat Agung itu 10 April 2020, anak saya menghubungin saya dan ingin datang bertemu kira-kira jam 3 siang di satu tempat di mana saya berdiam diri. Anak saya datang menemuin saya, membicarakan semua unek-unek isi hatinya. Bagaimana intinya saya dibongkar habis keegoisan sebagai seorang ayah, di mana selama ini tidak mendengar suara jeritan hati anak saya. Bagaimana dia besar banyak mengalami kepahitan sebagai seorang anak pendeta, sementara bapaknya sibuk menata kata di mimbar, berkhotbah, dan melayani banyak orang. Dan bukan kebetulan di hari Jumat Agung 10 April 2020. Dan bukan juga kebetulan jam 3 siang itu, di mana firman Tuhan Matius 27 ayat 46 berkata, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di saat saya sendiri tidak berdaya, merasa ditinggalkan, dan kira-kira jam 3 sore itu, anak saya datang menemuin saya, seperti memaku kedua tangan dan kaki saya, seperti lambung saya robek tertusuk tentara Romawi, seolah-olah kedagingan saya itu dimatikan dan tidak berdaya. Pendek cerita, kemudian kita saling mengaku kesalahan, kita saling masing-masing memeluk, mengampunin, dan rekonsiliasi terjadi. Itu terjadi pemulihan. Dimana karena keluarga itu buat saya lebih penting dari pelayanan apapun. Apa artinya gereja dan pelayanan hebat, tetapi keluarga hancur. Kita di sini harus belajar sesuatu hal yang baik. Jangan membawa masalah pelayanan atau pekerjaan atau gereja ke dalam rumah tangga. Dan kita harus berani memisahkan antara pekerjaan, pelayanan dengan keluarga. Kalau harus memilih, pilihlah keluarga daripada pelayanan.
Sehingga kita bisa dan boleh berbeda pendapat di pelayanan, tetapi tidak merusak dan membawa-bawa keutuhan, kenikmatan, dan kebahagiaan keluarga. Jadi intinya, saya belajar sebagai kepala keluarga untuk bisa melindungi keluarga kita dari segala serangan si jahat yang bisa memakai segala cara untuk menghancurkan keluarga dan pelayanan kita. Nah, di hari yang spesial ini buat saya, di hari ulang tahun saya yang ke-57, saya sungguh bersyukur keluarga tetap utuh, pulih, dan kita bisa melayani bersama-sama. Dan semua ini hanya karena anugerahnya. Saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya merasa gagal. Tetapi Tuhan yang bekerja di balik layar semua ini sampai hari ini memampukan, membuat bisa, menjadikan kuat. Ya, semua dan semua oleh karena anugerahnya, karena kehadirannya begitu nyata bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka saya mau berdoa buat setiap kita hari ini, dimanapun kita berada, yang membutuhkan jamahan dan pertolongannya. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Siapapun kita yang saat ini ada masalah keluarga, pelayanan, bisnis, dan lainnya. 57 tahun umur saya, dan sepanjang tahun Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Saya berani mau katakan dia mati di atas kayu salib, tetapi pada hari ketiga dia bangkit dan hidup. Dan semua itu dilakukan dan harus terjadi semata-mata untuk kita, saya dan saudara, manusia yang berdosa, yang karena dia mengasihi kita. Maka saya mau berdoa sekali lagi buat kita semua. Siapa yang perlu anugerah dari Tuhan hari ini? Siapa yang mau mendengar suaranya hari ini? Mari ikuti saya berdoa. Cukup dalam hati kita masing-masing. Tidak masalah kita buka mata atau mau tutup mata. Yang penting kita buka hati kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan. Jadilah Tuhan di dalam hidupku. Tuhan, Engkau penebus. Tebuslah saya dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, Engkau juru selamat. Dan selamatkanlah saya dari pergumulan yang saya hadapi. Tuhan, Engkau pemulih. Pulihkanlah saya dari kehancuran, kepahitan. Tuhan, ini hidup saya. Saya serahkan kepadamu. Bimbinglah kepada rumput yang hijau dan mata air yang tenang. Sekalipun aku melewati lembah-lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut, karena gada dan tongkat-Mu menyertaiku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Tuhan yang hidup akan memberkati kita semua.